Seiring dengan perkembangan zaman, tentunya di Indonesia memiliki perkembangan dalam dunia pendidikan. Pendidikan yang ada saat ini tentu berbeda dari pendidikan yang ada pada zaman dahulu. Namun, adanya pendidikan terdahulu menjadi pionir bagi pendidikan sekarang. Oleh karena itu, kita perlu tahu tentang sejarah perjalanan pendidikan nasional. Sejarah perjalanan pendidikan nasional dimulai pada zaman kolonial. Pendidikan pada zaman kolonial Belanda masih terbatas dan hanya orang tertentu yang dapat mengenyam pendidikan. Pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah kabupaten yang hanya mendidik calon-calon pegawai. Kemudian, lahirlah sekolah Bumi Putra yang hanya diajari membaca, menulis, dan menghitung seperlunya. Sekolah ini hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang Belanda. Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru untuk perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Kemudian, pada tanggal 3 Juli 1922 merupakan awal perjuangan KHD dalam bidang pendidikan dimulai, yaitu mendirikan Taman Siswa Yogyakarta yang lahir sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Anak-anak dari berbagai kalangan, baik ningrat maupun rakyat biasa, bisa bersekolah di Taman Siswa. Perguruan ini memiliki semboyan ing ngarsasung talada jika di depan menjadi contoh, ing madia mangun karsa jika di tengah-tengah membangun semangat, dan tuturi handayani jika di belakang memberi dorongan. Prinsip ini berlaku untuk semua pamong dan murid di Taman Siswa. Setelah Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pendidikan pertama. Semboyan tuturi handayani pun hingga kini tetap dipakai dalam dunia pendidikan Indonesia. Pendidikan pada awal kemerdekaan antara tahun 1945 sampai 1950 adalah pendidikan masa perjuangan. Pada masa ini terdapat semacam dualisme dalam pendidikan. Di salah satu pihak, pendidikan dan pengajaran berlangsung di daerah-daerah negara federal yang dikuasai atau dipengaruhi Belanda. Sedangkan di pihak lain, langsung dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia. Masa Orde Lama diawali dengan pasca kemerdekaan yang dipimpin oleh Presiden pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Pada masa itu, pendidikan di Indonesia masih melanjutkan apa yang telah diterapkan dahulu oleh Jepang dan menggunakan bahasa pengantar, yaitu bahasa Indonesia. Media pembelajaran pada masa itu menggunakan buku-buku yang diterjemahkan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia yang sudah dilakukan sejak zaman Jepang. Tahun 1968 sampai 1998 merupakan pendidikan Orde Baru. Hak untuk mendapatkan kesetaraan pendidikan tidak terpenuhi pada masa ini karena pemerintah masih mendominasi dalam pendidikan para pelajar. Pada tahun 1998 dimulailah masa reformasi atau masa perubahan. Perubahan yang paling signifikan adalah adanya otonomi daerah, termasuk otonomi pendidikan. Pada masa ini, pendidikan diberikan ruang kebebasan untuk dapat berkembang. Keberadaan abad ke-21 menjadikan abad keterbukaan atau abad globalisasi. Pembelajaran berfokus terhadap kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, kecakapan komunikasi, kreativitas dan inovasi, serta kolaborasi. Pada zaman ini, teknologi merupakan sarana utama dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Pendidikan di Indonesia terus berkembang, bahkan pembebasan biaya bersekolah dari awalnya 9 tahun hingga sekarang 12 tahun terus terlaksana. Banyak kemajuan dalam pendidikan jika dibandingkan dengan terdahulunya, baik secara internal maupun eksternal. Apalagi pendidikan di abad 21 ini.
baik secara teknologi yang terus berkembang pesat, pendidikan pun ikut berkembang mengikuti zaman.